Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai MongoDB, mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Selanjutnya dengan anggota yaitu sebelumnya perkenalkan nama saya Septia Rosalia dengan NPM 22570510018 dan Afina Zahra Khairunisa dengan NPM 22170510025. Selanjutnya, apa sih NoSQL? NoSQL yang juga dikenal sebagai non-SQL atau non-relational adalah jenis basis data yang menawarkan mekanisme penyimpanan dan pengambilan data yang tidak struktur dalam bentuk tabel, seperti pada basis data relasional tradisional. NoSQL dirancang untuk menangani data dengan volume besar, kecepatan tinggi, dan variasi yang beragam, yang tidak dapat ditangani dengan efisien oleh basis data relasional. Jenis-jenis NoSQL meliputi database dokumen, key value, kolom lebar, dan grafik. Masing-masing cocok untuk kasus penggunaan yang berbeda. Contohnya, database dokumen seperti MongoDB cocok untuk aplikasi yang memerlukan penyimpanan data dengan format JSON. Sementara, database key value seperti Redis ideal untuk aplikasi dengan kebutuhan akses data cepat. Dengan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, NoSQL menjadi pilihan populer untuk aplikasi modern seperti analitik data besar, aplikasi mobile, dan layanan web yang membutuhkan kinerja tinggi dan skalabilitas horizontal. Selanjutnya, jenis NoSQL. Jadi, dalam NoSQL terdiri dari beberapa jenis, masing-masing dirancang untuk kebutuhan spesifik penyimpanan data. Yang pertama, ada database key value, yaitu menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci nilai, di mana setiap data diakses melalui kunci uniknya. Contoh populer dari jenis ini adalah Redis dan Riak, yang terkenal karena kecepatan dan kesederhanaannya. Selanjutnya, yang kedua, database column-based, yaitu menyimpan data dalam kolom, bukan baris seperti pada database relasional. Ini memungkinkan pengolahan data dalam skala besar dan efisien, dengan Cassandra dan HB sebagai contohnya. Selanjutnya ada database document oriented, yaitu menyimpan data dalam dokumen seperti JSON dan BSON, yang memberikan fleksibilitas tinggi dalam struktur data. MongoDB dan Couchbase adalah contoh utama dari jenis ini, ideal untuk aplikasi yang memerlukan skema dinamis dan kompleks. Selanjutnya, terdapat juga database GraphBase yang menyimpan data dalam bentuk Node dan Edge. Jenis ini sangat cocok untuk menyimpan dan mengolah data yang memiliki hubungan kompleks dan saling terhubung, seperti jaringan sosial, rekomendasi produk, atau analisis hubungan antar data. Dalam database GraphBase, Node merepresentasikan entitas seperti orang atau produk, sedangkan Edge merepresentasikan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Contoh populer dari database GraphBase adalah Neo4j dan Amazon Neptune. Neo4j dikenal luas karena kemampuannya dalam menjalankan query grafis yang kompleks dengan efisien. Sementara Amazon Neptune menawarkan solusi terkelola dengan skalabilitas tinggi di lingkungan cloud. Database GraphBase memungkinkan pengembang untuk menggali dan menganalisis hubungan antar data dengan cara yang lebih intuitif dan alami dibandingkan dengan metode tradisional. Selanjutnya, cara kerja NoSQL. Cara kerja NoSQL berbeda signifikan dari database relasional tradisional. Dalam database relasional, data disimpan dalam tabel yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key, sehingga memungkinkan integrasi data antar tabel dan mengurangi redundansi. Misalnya, tabel buku dengan kolom seperti judul buku dapat terhubung dengan tabel pengarang melalui ID pengarang. Model ini dirancang untuk menjaga konsistensi data dan mengolah relasi antar entitas dengan efektif. Sebaliknya, database NoSQL menyimpan data dalam format yang lebih fleksibel seperti JSON, di mana setiap dokumen menyimpan data beserta atribut-atributnya dalam satu kesatuan.
Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan penghubung antar tabel, yang memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang lebih cepat dan mudah diakses. Pembuatan not dan penyimpanan data dalam dokumen ini bertujuan untuk mengoptimalkan skalabilitas secara horizontal, memungkinkan sistem untuk menangani peningkatan beban kerja dengan menambahkan lebih banyak server. Hal ini membuat NoSQL sangat cocok untuk aplikasi modern yang memerlukan pengolahan data yang besar dan bervariasi dengan efisiensi dan fleksibilitas tinggi. Apa itu MongoDB? MongoDB adalah open source, cross-platform database dokumen terdistribusi. MongoDB dikembangkan oleh MongoDB Inc. dan dikategorikan sebagai database NoSQL. Berbeda dengan database relasional tradisional yang masih menggunakan struktur tabel dan skema, MongoDB menyimpan data dalam format JSON atau binary JSON dengan format yang mirip JSON. Proses baca tulis data menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Terdapat 3 komponen penting dalam sistem database MongoDB. Yang pertama itu database. Database merupakan keseluruhan penyimpanan yang berisi susunan data, collection. Yang kedua ada collection, susunan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen seperti tabel pada sistem database SQL. Kemudian yang terakhir ada dokumen, di mana dokumen merupakan unit data satuan yang ada pada sebuah sistem database MongoDB. Kelebihan MongoDB, yang pertama ada skema yang fleksibel. Maksudnya adalah MongoDB menggunakan dokumen dengan format JSON yang tidak memerlukan skema terstruktur. Jadi, kita dapat menyimpan data dengan skema yang bervariasi tanpa harus memikirkan struktur tabel terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada skalabilitas secara horizontal. Maksudnya, MongoDB database dirancang untuk skalabilitas horizontal. Kita dapat memperbesar kapasitas database dan mendistribusikannya secara merata. Yang ketiga ada kinerja yang handal. Maksudnya MongoDB menawarkan performa tinggi dalam proses pembacaan dan penulisan data. Dan yang terakhir ada dukungan big data. Maksudnya MongoDB dirancang untuk menangani dan menampung banyak data sehingga cocok digunakan pada aplikasi dengan penyimpanan data dalam skala besar. Kekurangan MongoDB. Yang pertama ada konsistensi data kurang. Maksudnya sebagai sistem database yang menjunjung konsep fleksibilitas, konsistensi data menjadi hal yang tidak dapat diharapkan dari MongoDB. Jadi jika kita ingin mengolah data secara konsisten, database MongoDB bukanlah pilihan yang baik. Yang kedua ada fungsionalitas SQL minim. Maksudnya, MongoDB adalah database berbasis NoSQL yang tidak mendukung bahasa SQL secara langsung. Jadi, jika kita terbiasa menggunakan query SQL dan bergantung pada fitur-fitur khusus SQL, maka kita harus membiasakan diri dalam berinteraksi dengan MongoDB. Dan yang ketiga, konsumsi memori tinggi. Maksudnya itu, database MongoDB memanfaatkan memori dalam proses pengelolaan database. Hal ini dapat menyebabkan konsumsi memori tinggi saat mengolah informasi data dalam jumlah besar. Selanjutnya merupakan video proses penginstalan dan CRUD, create, read, update, delete pada MongoDB.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.